Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah salah satu 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Muncullah sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin sholat, tetapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirisnya, ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah sholat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hamba, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, hanya menerima salat seseorang yang bersifat tawadu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima salatnya. Berikut ini 6 tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tawadu. Orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat yang merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia dia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak sombong. Tawadunya dalam salat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan, kekuasaan tidak membuat ia sombong karena tahu bahwa
itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup, seseorang pasti pernah melakukan dosa ataupun maksiat, baik yang disadari ataupun tidak, apakah itu besar atau kecil. Mungkin dia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang solatnya diterima. Bukan hanya di saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salat yang diterima Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan berdampak kepada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua dan kita semua yang mendengarkannya. Semoga, singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.